Come on. Allah yang mulia, Kuduslah namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. segala pujian, segala pujian dan syukur Bagiku. Allah yang mulia, Kuduslah namamu. Allah yang awal dan akhir. Dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, Kuduslah namamu. amin. Kaulah yang awal dan akhir. dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Semua taruh tanganmu di hati, bayang di rumah-rumah saat ini. Tuhan, kau berkati kami. Berikan ketenangan pada setiap hati kami. Tenanglah jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan biarlah hari ini aku berkatakan damai sejahtera Tuhan turun. Jangan takut dan kecut. Biarlah Roh Kudus yang membawa damai sejahtera itu mencengkram setiap saudara. Aku usir roh frustasi, roh depresi, roh stres Tuhan. Oh, roh setiap ketergantungan dengan obat-obatan, setiap roh ketergantungan, keterikatan dengan pornografi kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami ambil alih setiap keluarga perkawinan, gak ada yang cerai dalam nama Yesus. Aku perkatakan saat ini, biar kasih yang mula-mula kembali kepada suami dan istri. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Yesus. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, Amen. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan di rumah-rumah. You can sit down, bisa duduk, bisa ambil minum sedikit. Ya, asal saudara tetap perhatikan pastor. Dan I'm excited untuk share hari ini. Minggu yang lalu kalau saudara miss the message dari bulan ini yaitu mengenai where I belong, di mana bicara mengenai home. Ada kita mengatakan bahwa rumah kita GC ini bukan hanya sekedar gedung gereja, tapi this is home. Saudara bisa dapatkan message-nya, kalau saudara nggak dapatkan, saudara bisa dapat di YouTube, saudara bisa lihat seperti ini. Kenapa bulan Februari ini pastor sendiri yang mau ngajar? Karena ini yang tertaruh di hati pastor. Sejak awal gereja ini, dan kalau kita sebut bulan ini bulan value, semua bilang value. Value itu artinya berharga, valuable. Kalau berharga pasti kita jaga. Kalau berharga pasti kita perhatikan. Kalau berharga pasti kita anggap penting. Sebab itu saya harus beranikan diri untuk berani ngomong sendiri supaya saudara nggak salah tangkap. Karena banyak orang sekarang asumsi dan salah tangkap. Sehingga saya paksakan diri saya sepanjang bulan ini. Kalau minggu lalu saya anggap ini penting banget saudara harus belong dulu dalam gereja ini. Maka hari ini saya akan menyampaikan hal yang kedua, yaitu bicara mengenai deeper, lebih dalam. Ya kita doa, Bapa terima kasih. Ajar gereja ini lebih dalam dengan Engkau. Ajar gereja ini lebih berakar makin dalam dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Amin. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, actually about 4 years ago, saya ada di Israel. Dan tiba-tiba di Gunung Tabor, saya tersungkur dalam hadirat Tuhan. Dan Tuhan menegur saya dengan begitu keras, dikatakan, Andi, you lose the depth. Kamu kehilangan kedalaman dengan aku. Waktu itu gereja kita baru mulai beberapa tahun, baru 2 tahun gak salah. Dan gereja kita growing, gereja kita embracing satu hal yang banyak yang baru, yang dulu banyak gereja-gereja mungkin di keluarga besar Pak Niko belum melakukan, kita lakukan terlebih dahulu. Kita mulai membuat istilah-istilah yang lebih relevan, hal yang baru,
leadership kita, cara kita mengembalakan, kita buat jadi baru. Dengan cara yang baru. Tetapi tiba-tiba Tuhan menegur saya, dia bilang kamu kehilangan kedalaman. Maka waktu itu saya pulang dari Israel, muncullah khotbah saya yaitu New and Deep. Yes, kita adalah komunitas yang embracing new. Tapi hal yang baru bukan hanya mengenai baju baru, mengenai LED baru, sound system baru, mengenai rundown yang baru. Tetapi saya percaya baru melambangkan hati kita yang selalu baru, katakan amin. Melambangkan sesuatu yang kita lebih bergantung, yang namanya baru, kamu harus hati-hati. Banyak orang hanya senang yang baru tapi tanpa pelajari apa itu yang baru. Dan Tuhan katakan, kamu harus mementingkan kedalaman, deep. Saya percaya waktu kita menjadi gereja komunitas yang baru, tapi juga harus dalam. Maka saya katakan waktu itu GC adalah New and Deep Church. Yes, kita namanya kostum, namanya lagu, itu hal-hal baru. Saya embracing baru. Saya bilang kepada WL, saya bilang kepada Ines anak saya, kamu boleh nyanyi lagu yang paling baru. Kamu boleh nyanyi lagu yang paling lama. Tapi yang penting kedalaman harus dijaga. Saudara boleh perhatikan bahwa gereja ini mementingkan sekali. Lagunya boleh baru, tetapi kedalaman, perjumpaan, keintiman adalah hal yang penting buat gereja ini. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. So, pastor berdoa, biarlah 2022 ini, yang pastor ingin sampaikan mengenai deeper adalah, kami berkata bahwa GC sama dengan saudara. Church equal people. Jadi yang kami katakan new and deep, itu bukan hanya gereja ini, bukan hanya pengerjanya. Tapi biarlah gereja ini akan menghasilkan jemaat yang baru tapi juga di dalam Tuhan. Yang new, yang keren, yang embracing, yang ngerti hal yang baru. Tetapi juga dia punya kedalaman yang mau katakan amin. Dan inilah yang dunia katakan bukan hanya baru, bukan hanya ikut-ikutan tren, tetapi yang kau punya kedalaman. Nah, di sebelah ini adalah depth measurement, yang pastor sering katakan misi. Dan misi ini bisa dipakai buat semuanya. Bisa dicari buat cari suami loh, gitu. Saya bilang kepada anak saya Ines, saya bilang kalau cari suami yang misi. Apa misi itu? M-nya adalah maturity, dewasa. Ya, dewasa bukan mengenai umur, tapi dewasa mengenai karakter. Katakan amin. Intimacy, cari suami yang intim, yang punya kedekatan, baik dengan engkau secara istri ataupun secara kepada Tuhan. S, cari suami yang stabil, stability itu penting. Jangan hanya cari pasangan yang gampang driven by mood gitu. Ya, bisa marah, bisa apa, but stabil, konsisten dalam mengasihi Tuhan, konsisten dalam mengasihi istri pasangannya. Dan yang paling penting ini, cari suami yang bukan omdo tapi buat impact. Sehingga pastor katakan maturity, intimacy, stability, and impact. Itulah ukuran yang disebut orang-orang yang deeper with God. Yang setuju kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara bisa cari manajer yang punya misi ini. Cari orang yang mature. Jangan kekanak-kanakan. Jangan tukang ngambek. Cari orang yang intim. Cari orang yang saya percaya ini yang saya akan bukan. Cari orang-orang yang punya stabil, konsisten. Enggak hanya mental panitia yang berubah-berubah moodnya. Tapi yang paling penting kita mau punya direktur, mau punya CEO, punya CFO yang punya impact. Enggak perlu banyak ngomong, yang penting ada hasilnya, ada buahnya yang bisa dinikmati. Katakan amin. Saya akan ambil dari the story of Joseph. Yusuf adalah seorang yang semua tahu impactnya udah jelas. You know the impact of Joseph. Kamu tahu impactnya Yusuf. Dia buat negara itu selamat. Dia buat orang-orang gak kelaparan. Impactnya gak ada yang meragukan. But this is the story of Joseph. Dia harus melalui depth measurement ini. Dan engkaulah Yusuf
Yang Tuhan lagi panggil di Babel di Mesir, lu jadi berkat. Katakan amin. Kenapa kamu ditaruh di Mesir? Bukan jadi kayak orang Mesir. Kamu harus seperti Yusuf. Yang punya kedalaman, yang punya deeper. Seperti Yusuf. Nah kita belajar dari maturity-nya Yusuf. Yang pertama maturity. Ada satu perjalanan proses dari Yusuf umur 17 tahun sampai Yusuf umur 30 tahun. 17 tahun Yusuf, dia mendapatkan janji, katakan janji. Dia mendapatkan berkat, dia mendapatkan semua yang luar biasa. 17 tahun. Tetapi masalahnya dia nggak langsung dapatkan itu. Dia harus tunggu proses. Semua bilang proses. Proses menjadi 30 tahun baru bisa menjadi Perdana Menteri. Dan inilah saya rasa yang bedanya 17 dengan 30 tahun adalah kedewasaan. Dan seringkali kita nggak bisa handle this process. Menjadi dewasa. Kejadian 37 ayat 2 sampai 4. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun jadi masih muda, katakan. Biasa mengembalakan kambing, domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Biha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan atau broadcast atau WA kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah telah mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. So this is 17 years old Joseph. Dan dia belajar untuk dewasa. Dan pastor ingin menyoroti dewasa khususnya buat jemaat hari ini deeper adalah be mature in your social media. Dengan tag, not everybody can handle your glory. Enggak semua orang bisa menerima kemuliaanmu. Enggak semua bisa bilang amin waktu kamu diberkati. So hari ini, kedewasaan orang-orang yang deeper dengan Tuhan, jemaat yang deeper dengan Tuhan, adalah be mature in social media. Yusuf tahu dia masih muda. Yusuf tahu dia yang menjadi favorit. Tapi apa yang dilakukan? Dia justru broadcast mengenai kejahatan daripada saudara-saudaranya. Bagaimana buruknya mereka. Dan dia lupa, akhirnya dia menunjukkan baju warna-warni yang diberikan oleh ayahnya. Dikatakan baju maha indah. Apa yang dipelajari sebetulnya oleh Tuhan buat kita adalah orang yang deeper, mature. Nggak semua harus kita taruh di sosial media. Yang mengerti katakan amin. Amin Yan. Gak semua orang bisa bilang amin kepada apa yang kamu taruh di sana. Dan masalahnya hari-hari ini orang sangat mengagungkan sosial media. Semua orang mulai menjudge orang dan sosial media. Orang mulai ngiri waktu ada yang taruh di live story-nya. Kaki doang, ada kolam renang, Sabat begitu ya kan. We just, oh man, gue harus kerja penting-penting. Padahal lu gak tahu, mungkin dia lagi nganggur. Mukanya lagi manyun. And kita seperti para saudaranya Yusuf yang bilang gak mau menyapa dengan ramah. Abis ini gue gak mau nyapa dia di gereja dengan ramah. Padahal dia bilang Sabat, mungkin artinya memang gue gak ada kerjaan. I need help. Tapi kita gak mature di sosial media. Nah ada satu istilah itu flexing, semua bilang flexing. Nah pastor gak mau judge mengenai hal ini. I don't have capacity to judge orang-orang yang ada di sosial media. Tapi flexing artinya adalah, kalau bahasa Indonesia, arti flexing dalam bahasa Indonesia ialah pamer. That's it. Atau memamerkan kekayaannya kepada orang lain. Dalam hal ini melalui media sosial. Selain flexing, berikut beberapa istilah gaul lainnya. Itu ada, saya bisa cari di Google, bahkan dibahas mengenai flexing ini. Dan saya tertarik waktu Pak Reynold Kasali, dia bicara mengenai ini. Yang disebut dengan the crazy rich generation. Semua kita begitu
terpesona. Dan bahkan beberapa kita nggak bisa handle the glory waktu kita lihat orang-orang yang kita udah kerja jam 8 sampai jam 5, banting tulang segala macam. Tapi lihat anak-anak ini yang bangunnya siang masih main game, tapi bisa naik pesawat pribadi. Oh bisa pakai baju-baju yang mungkin kita gaji setahun kita baru bisa beli satu bajunya. Dan kita mulai menjadi orang yang masalahnya bukan hanya yang flexing, yang gak mature juga. Karena semua tahu berapa orang akhirnya menjadi cuma brand ambassadors. You have to know this, orang-orang yang flexing ini sebetulnya ada yang memodali. Supaya kita pernah tanya, lu kerjaannya apa sih? Oh gue kerjaannya mulai, oh segini. Mungkin I'm doing trading, saya nggak anti trading. Saya pelajari loh mengenai kripto berapa minggu ini. Istri saya bilang, hati-hati loh nih jangan main kripto. Tapi saya pelajari sehingga saya bisa jawab saudara. Dan saya mau bilang hari-hari ini, kripto itu oke selama saudara pelajari. Orang dewasa nggak cuman yes telan aja. Orang dewasa harus pelajari. Pelajari perusahaannya. Jangan main beli koin ikut-ikutan. Kalau sudah pelajari, ada beberapa koin yang memang punya fondasi kuat. Tapi nggak semuanya. Semuanya saya boleh katakan 80% is gambling. So kalau 80% gambling, why we have to be a mature guy. Orang dewasa dan kita akhirnya ikut-ikutan. Nah kembali ke flexing tadi. Banyak orang akhirnya cuma terpesona dengan apa yang dilihat di sosial media. Well, gambarnya seperti ini. Me in social media versus me in real life. Kita lihatnya, wow pesawat pribadi. Padahal real life-nya dia di sebelahnya mesin cuci. Semua sudah nonton ini belum? Netflix-nya Tinder Swindler. Yang sudah lihat? Yang suka ikut dating apps? You? Enggak kan? Gue sentil loh kalau sampai lo ikut. Well, you know, saya nggak bukan capacity untuk ngomong dating apps. Tapi Tinder Swindler adalah satu di mana orang yang nggak mature, flexing ini dipakai untuk membohongi banyak wanita. Bahwa yang orang yang namanya Simon ini, dia selalu ditulis sebagai anak orang kaya. Dia selalu posting mobil-mobil mewah di Greece, hotel-hotel penthouse. Dia selalu lihat sini, semua wanita bilang, wow this is my dream, this is a dream. Wanita-wanita ini mulai menikmati, diajak makan, diajak apa. Sampai akhirnya 4 kali, 5 kali diajak makan, malah Simon mulai bilang, oh sorry nih, tiba-tiba I need money. Dan udah kesengsem, dia udah pernah bayarin gue makan. Dan tanpa pikir, disinilah saya mau jadi saudara dewasa. Karena banyak orang tanpa pikir. That's not adult, itu bukan orang mature. Tanpa pikir, taruh aja mau robot kayak, mau trading kayak. Di sini ada Ferdinand robot, tapi bukan robot itu yang saya maksudkan. Tapi banyak orang percayakan semuanya kepada hal-hal yang kita pikir secure. Ada yang saya baru baca tadi pagi, ada yang bunuh diri karena kripto hari-hari lagi turun. Dan orang karena apa? Dia taruh duitnya semua di situ. That's not mature. Karena semua orang, bahkan orang-orang kripto pun bilang, kalau taruh duit itu adalah duit jajan, jangan taruh duit uang hidupmu di situ. Orang kripto aja bilangin gitu. Nah banyak kita udah nekat. Udah lihat, yang kita lihat adalah pesawat pribadi, yang kita lihat adalah mobil Ferrari, yang kita lihat adalah rumah gedong, sehingga I give it all. Nah, disitulah akhirnya orang gak tahan dengan glorinya itu, dan orang banyak bunuh diri. Nah, semua tahu cerita Tinder Swindler ini, di mana akhirnya dia ditangkap, tapi ditangkap pun karena pasportnya palsu, bukan gak bisa ditangkap karena memang gak ada buktinya dia, karena semua diberikan secara sukarela, karena cinta. Karena dewasa tidak ada pada orang-orang wanita-wanita yang begitu adore, cuman yang ada di sosial media. So hari ini, ladies, be mature. Amen. Jangan cuma lihat percaya apa yang ada di sosial media. Karena orang yang harusnya makin diberkati, harus jadi seperti padi yang makin merunduk. Papa saya selalu bilang gini, kalau it looks so good, hati-hatilah justru. Kalau kelihatannya begitu indah dan rasanya mustahil, banyak orang akhirnya tidak mau lagi kerja.
Di Amerika banyak anak-anak gak mau kerja di McDonald lagi karena jam 8 sampai jam 5 suruh berdiri, suruh bau minyak. Mendingan trading. Mendingan kita, yang penting kita hidup kita gampang kok, 2 jam main duit, dapat duit banyak. Saya gak akan menjudge mengenai cara-cara saudara dapat duit. Tapi inilah yang saya mau tinggalkan mengenai maturity. Yang pertama, dewasa itu bukan pencitraan. Katakan amin. Dewasa bukan hanya bisa dibuat-buat. Kamu bisa bersandiwara kelihatan dewasa. Banyak akhir waktu menikah, kalau pencitraan itu baru terbuka. Ternyata dia dewasa secara aktor saja. Waktu menikah, kamu baru kelihatan berapa childish ya dia. Dewasa itu bukan pencitraan. Saudara perlu kenal orang itu sehingga saudara bisa tahu, dia dewasa. Dari apa? Dari buahnya. Dan buah itu dari biji ke buah perlu waktu. Sehingga yang kedua, dewasa itu proses. Katakan amin. Jadi mau mature, saudara gak bisa simsalabim tak tumpangi tangan. Jadi mature hari ini. Be proses. Gereja ini, we love to be a partner for you. Untuk dewasa dalam pikiran, tindakan, perasaan. Sehingga kita bisa melihat orang-orang dewasa. Yang bisa dipercayai berkat dewasa. Yang bisa dipercayai masa depan orang dewasa. Dan itulah saudara dan saya umat yang layak di hadapan Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang kedua, Yusuf belajar bukan hanya akhirnya dia dewasa. Dia tahu kalau gua jadi raja mungkin umur 17 gua akan sombong. Mungkin gua akan merasa, gampang jadi raja. Dia akan blur semuanya. Tapi dia harus melalui di mana silent is gold. Di mana dia harus jadi orang yang paling miskin. Proses jadi dewasa. Yang kedua adalah, saudara, saya inginkan deeper adalah bicara mengenai keintiman atau intimacy. Saya percaya keintiman membuat kita menjadi tenang. Kalau saudara kenal seseorang, saudara bisa tenang. Masalahnya banyak orang gak kenal Tuhan. Tuhan hanya dikira sebagai cuma ban serep atau Santa Claus. Waktu hadiahnya gak datang, saudara mulai pikir, dia gak ada, dia mulai panik. Ingat, semakin intim dengan Tuhan, semakin tenanglah saudara. Keintiman itu bisa membawa berkat, karena saudara kenal pemberi berkatnya. Bukan berkatnya datang karena kita, tapi saudara intim dengan pemberi berkatnya. Kejadian 39 ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai. Artinya apa? Tuhan ada di dalam Yusuf. Yusuf disertai, Yusuf intim dengan Tuhan. Bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Disinilah saya percaya kalau cari suami, cari pemimpin, cari pegawai, jangan cuma intelligent question, jangan cuma emotional question, tapi perlu spiritual question. Katakan amin. Karena intelligent, ya semua tahu intelligent adalah mengenai orang pinter, ya. Emosional, mentalnya. Tapi waktu saya baca mengenai SQ atau spiritual quotient adalah orang-orang yang bisa menemukan makna hidup. Ini gak ada di intelektual, gak ada di emosional, tapi orang yang spiritual quotientnya tinggi atau intim dengan penciptanya, intim dengan Tuhannya, dia tahu makna hidupnya bukan cuma dipasang di sosial media. Dia tahu makna hidupnya bukan hanya untuk menikmati hari ini makan kaviar, makan emas kalau perlu. Tapi makna hidup adalah membuat orang lain lebih bahagia. Itulah makna hidup sebetulnya. Bagaimana Bill Gates akhirnya memutuskan jual semua harta yang dianggap bahagia. Untuk apa? Foundationnya menolong orang-orang yang kelaparan di Afrika. Orang-orang yang mature, orang yang intim, dia tahu di end makna hidupnya apa sih? Perutmu sama perutnya orang yang makan di warteg sama yang bisa makan di hotel bintang 5, apa sih bedanya? No. Mungkin sekali kamu merasakan, wow enak. 2 kali kamu akan belenger. So hari ini, ucapkan syukur kalau kamu bisa makan steak di bintang 5. Tapi ucapkan syukur cuma bisa makan ikan lele di warteg. Karena dua-duanya, kalau dengan hati ucapan syukur, enak rasanya. Gitu. Amin. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, Yusuf itu stabil.
Yusuf itu konsisten. Banyak sekali kita dalam masa-masa zaman seperti ini, kita gak konsisten. Kita gak stabil, kita gampang di driven by trend, mode. Ingat bahwa sebagai orang-orang yang deeper, kita perlu jadi membangun, gak ada yang lebih bagus stabil ini selain berakar atau berfondasi dengan kuat. Semakin tinggi kamu bangun bangunan, semakin dalam fondasimu. Yang mengerti katakan aha. Nah di rumah-rumah, saudaraku juga berkata seperti itu. Kamu sedang rumah gedong, kamu tapi dalamnya waktu fondasi apa nggak kelihatan. Nah disitulah orang-orang seringkali kepingin rumah gedong, kepingin punya pesawat pribadi, kepingin punya branded, kepingin jadi crazy rich, kepingin jadi sultan. Tapi mereka nggak mau punya fondasi yang kuat. Tanpa fondasi kamu akan jadi bangunan yang gak akan tahan gempa, gak tahan goncangan. Kamu akan gampang roboh seperti rumah yang di atas pasir itu. Waktu gelombang datang, banjir datang, kau akan roboh. Tapi kalau kau membangun di atas batu karang yang teguh, maka disitulah kamu akan menjadi kuat. Endurance adalah kata atau ketahanan atau kestabilan daripada Yusuf. Inilah yang saya kagumi. Kejadian 40 berkata mengenai dia kira dia ini jalan caranya dia untuk dia bilang kepada juru minuman, kalau kamu sampai ke raja nanti ingetin ya bahwa ada aku loh yang mengartikan mimpimu, kamu akan selamat juru minum. Tapi Kejadian 40 ayat 23, Yusuf tidak diingat kepala juru minuman itu, melainkan dilupakan. Apakah dia meninggalkan imannya? Tidak, dia konsisten terus. Bahkan di Kejadian 41 ayat 1 setelah lewat 2 tahun. 2 tahun pandemi ini saya tahu banyak orang yang gak bisa tahan endurance. Banyak orang yang kalah iman, yang kalah rohani. Setelah lewat 2 tahun lamanya bermimpilah Firaun. Maka ia berdiri di tepi sungai Nil. Saudara lihat, bahkan dia tetap konsisten, tetap stabil waktu dia berhasil. Banyak orang stabil waktu masa susah, tapi waktu berhasil dia banyak orang yang lupa sama Tuhan. Kejadian 41 ayat 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku bermimpi, seorang pun tidak dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Kestabilan membuktikan engkau tetap stabil, engkau nggak keder sama berkat. Waktu miskin, waktu kaya, tetap Tuhan yang dipermuliakan. Itulah orang yang deeper. Dia stabil banget, dia nggak keder sama berkat, dia nggak keder sama pangkat. Dia udah dipercaya ya, dia bilang, okay, that's not me, that's God. Itulah yang pastor maukan hari-hari ini. Jadilah orang tersukses di dunia. Tapi waktu engkau orang tanya engkau apa rahasianya, it's all about Jesus. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir semua tahu impact. Saya baca ayatnya, saudara akan tahu impact. Yang Kejadian 41 ayat 37. Usul itu dipandang baik. Saya minta pemain musik boleh maju. Oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Wow, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ini yang ngomong Firaun loh. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya kepadamu. Tidaklah ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yuk bangkit berdiri sama-sama, I'm done. Inilah yang pastor maukan mengenai gereja yang new and deep. Jemaat yang new and deep. Orang-orang yang new and deep. Suami-suami yang new and deep. Istri yang new and deep. Misi. Be mature guys. Apa yang kamu lihat belum tentu itu asli. Hati-hati dengan
dengan penampilan orang di sosial media. Hari-hari ini, saya senang waktu Ines bilang, Dad, I want to fast social media. Elaine juga bilang, I love it. Karena hari-hari banyak orang, kita menjadi orang yang comparing satu dengan yang lain. Comparing. Saya ngalami banyak hal. Banyak orang tidak bisa handle the glory of your social media. Saya ingat Pastor Jeffrey Rahmat bilang, Pastors, be careful what you posting. Karena gak semua orang bisa mengerti apa yang kamu posting. Buat seorang gembala bingung, mau posting makan mewah salah, makan gak mewah salah, makan Indomie dibilang gak sehat begitu ya. Makan Indomie, oh gak beriman gitu. Makan mahal, salah juga. Well, kita gak hidup untuk sosial media. We live for Jesus Christ, the Lord of the world. So be intim, jadi intimacy. Spiritual quotient saudara, naikkan. Orang yang mengenai makna hidupnya. Orang yang, kalau kamu kenal Tuhan, kamu gak akan takut. S, jadi orang yang stabil. Jangan moody. Yang kedalamanmu, fondasimu membuat engkau gak jadi moody. Dan gampang ditarik kiri kanan dengan pengajaran sesat. Dan pastor, ini yang pastor tunggu. Jadilah orang-orang yang buat impact. Ya, yang sampai bahkan orang Firaun bilang, gila lu tuh kuasa Tuhan itu luar biasa atas kamu. That's the impact. Bosmu, anak-anak buah di kantor semua bilang, wow, Tuhan lu dahsyat man, Tuhan lu dahsyat. Itulah Allah kita. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Come on, let's close. Nyanyikan lagu yang tadi, Ines, apa itu? Shout it out. Let's sing that song. I love that song karena kita percaya hari-hari ini kita punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang dahsyat. Biarlah kita memuji Tuhan. Let's shout it out the name of Jesus. Come on, di rumah-rumah makin berdiri juga ya dengan kita. Let's close this Sunday with this song. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Oh, in the name of Jesus, enemies defeated. We will shout it out. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out. Shout it out. Haleluya. I love that song. Ada yang begini-begini, tapi jangan begini-begini gitu. Itu godek-godek yang lain, nggak boleh. Itu sudah lampau. Oke, it's great. So I want to pray for you. Biarlah jadi orang-orang yang mature, yang intim, yang punya kestabilan dan buat impact. Biarlah engkau menjadi deeper person 2022. Biarlah versi deeper, bukan hanya so kepo, so busy mengenai performance dan penampilan new kamu, tapi deepernya kamu dapat juga. So I love to see orang-orang lebih dalam kedewasaan, lebih dalam dari keintiman, lebih stabil dan lebih membuat impact. Berkati Tuhan setiap anak-anak. Yuk kita doa saat ini. Come on, let's pray. Arahkan tangan saudara kepada prayer request yang ada.